Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang sifat-sifat atau karakteristik parameter kimia air dan air limbah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mika Hastumiani dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, program studi pendidikan kimia. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang karakteristik kimia air. Yang pertama yaitu pH air. Ketika air memiliki pH lebih dari 7, maka air itu sudah bersifat basa. Seperti yang kita ketahui, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi air yang memiliki pH di atas 7 ini tidak layak untuk digunakan. Dan ketika air berada dalam pH kurang dari 7, maka air itu bersifat asam. Dalam keadaan asam juga tidak layak digunakan karena dapat merusak semua benda ataupun tanaman. Jadi pH normal air yaitu 7. Kemudian yang kedua yaitu ada kelarutan. Air mempunyai kemampuan melarutkan yang sangat tinggi terhadap beberapa komponen. Bila senyawa larut dalam cairan, maka cairan itu disebut pelarut atau solvent, dan senyawa disebut zat pelarut atau solut. Banyak dari zat terlarut yang tidak diinginkan keberadaannya di dalam air. Kemudian yang ketiga yaitu ada anion dan kation terlarut. Anion dan kation berasal dari batu-batuan dan tanah yang larut karena kontak dengan air. Bahan-bahan mineral yang terkandung dalam air karena kontak dengan bebatuan antara lain kalsium karbonat, magnesium karbonat, kalsium sulfat, magnesium sulfat, kemudian ada natrium klorida dan juga natrium sulfat. Kandungan anion dan kation ini mempunyai pengaruh terhadap kesadahan dan alkalinitas air. Yang keempat yaitu ada alkalinitas, merupakan kemampuan air untuk menetralkan asam yang dinyatakan dalam miligram per liter sebagai kalsium karbonat. Sumber utama alkalinitas biasanya dari batuan kapur. Senyawa ini merupakan hasil dari larutan-larutan dari zat-zat mineral di dalam tanah dan atmosfer. Alkalinitas terutama disebabkan oleh ion karbonat, bikarbonat dan hidroksil. Peran alkalinitas salah satunya sebagai sistem penyangga terhadap perubahan pH yang drastis. Bikarbonat inilah yang menjadi penyangga perairan terhadap pH yang drastis. Dengan adanya kation-kation penyebab kesadahan dan logam berat tertentu, alkalinitas menyebabkan pembentukan kerak. Dalam jumlah yang banyak, alkalinitas menyebabkan rasa pahit pada air. Kemudian yang kelima yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida dalam air dapat berupa gas, karbon dioksida bebas, ion bikarbonat, dan ion karbonat, dan juga asam karbonat. Karbon dioksida bebas ini diperlukan dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan, sedangkan garam karbonat dan bikarbonat terutama garam kalsium diperlukan untuk penyangga pH air. Karbon dioksida bersenyawa dengan air membentuk asam karbonat yang menghasilkan kondisi asam dalam perairan menjadi H+ dan HCO3-. Karbon dioksida yang terdapat di dalam air dapat diperoleh dari difusi dari atmosfer secara langsung, kemudian air tanah yang melewati tanah organik. Kemudian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara teoritis memiliki kandungan karbon dioksida sebesar 0,55 sampai 0,6 mg per liter. Kemudian hasil penguraian bahan organik dari dasar perairan. Dan yang terakhir itu dari hasil proses pernapasan hewan dan tumbuhan air. Dan juga proses pemecahan penguraian senyawa-senyawa kimia. Secara umum pengaruh karbon dioksida terhadap organisme air adalah pada kisaran 15 ppm akan mempengaruhi kehidupan ikan karena merupakan racun bagi organisme tersebut. Yang kedua itu dibutuhkan oleh tanaman yang berklorofil untuk proses fotosintesis. Dapat mempertahankan kestabilan pH dalam air, terutama dalam bentuk senyawa karbonat atau bikarbonat. Hal tersebut berarti dapat mempertahankan kondisi lingkungan perairan yang stabil untuk mendukung kehidupan organisme. Yang keenam itu kesadahan. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air yang dengan kadar mineral yang rendah. Kemudian yang ketujuh yaitu logam-logam terlarut. Kemudian yang kedua itu kita akan membahas tentang karakteristik air limbah. Jadi yang pertama itu ada pH. pH air limbah sangat tinggi karena banyak limbah organik maupun anorganik yang terdapat dalam air tersebut sehingga menyebabkan pH air limbah sangat tinggi. Kemudian yang kedua yaitu padatan tersuspensi, terlarut, dan terendapan. Dalam air limbah juga banyak padatan tersuspensi, ada yang terlarut dan ada juga yang terendapkan. Kemudian yang ketiga senyawa organik. Air limbah biasanya mengandung ribuan zat organik yang berbeda.
kandungan organik tersebut sangat tidak mungkin diukur satu persatu. Oleh karena itu, berbagai analisis dikembangkan untuk mengukur gabungan materi organik yang terdapat dalam air limbah. Nah, yang keempat ada Biochemical Oxygen Demand atau BOD dan Chemical Oxygen Demand atau COD. Analisis BOD digunakan untuk mengukur kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi materi organik dan amoniak. Selama 5 hari, sebagian besar dari senyawa yang dapat terbiodegradasi akan teroksidasi. Jadi BOD ini menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan pencemar yang terdapat di dalam suatu perairan. Nah, untuk COD itu banyak oksigen yang dibutuhkan oksidator untuk mengoksidasi bahan atau zat organik dan anorganik dalam 1 liter air limbah. Nah, semakin tinggi BOD dan COD, maka tingkat pencemaran air juga akan semakin meningkat. Nah, yang kelima itu ada nitrogen dan fosfor. Kedua unsur ini sangat penting di dalam air untuk pertumbuhan mikroorganisme, tanaman, dan hewan. Kedua unsur ini dikenal sebagai nutrisi atau biostimulan. Tapi ketika unsur ini banyak terkandung dalam air akan merusak kualitas air dan bisa saja air menjadi keruh. Pencemaran utama yang terdapat di dalam air dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama unsur atau senyawa ionik dan terlarut, kedua unsur atau senyawa non-ionik dan tidak terlarut, dan yang ketiga itu gas-gas. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas logam-logam terlarut dalam air. Nah, yang pertama itu ada silikon dalam air. Silikon adalah unsur terbanyak di kerak bumi setelah oksigen, yaitu sebesar 27,7%. Karena hal ini, silikon tersebar luas di dalam air. Konsentrasi normal dari silikon dalam air berkisar antara 1 sampai 30 mg per liter sebagai silikon dioksida, meskipun kadangkala mencapai 100 mg per liter. Silikon dalam air laut di bagian permukaan mempunyai konsentrasi sangat rendah karena unsur silikon ini digunakan oleh kerang dan pembentukan tulang organisme laut. Yang kedua yaitu belerang dalam air. Sebagian besar belerang yang terdapat dalam air adalah belerang 4 dalam ion sulfat SO42-. Dalam kondisi anaerobik, SO42- dapat direduksi oleh aktivitas bakteri menjadi H2S, sulfida atau garam sulfida yang tidak larut. Gas H2S yang dihasilkan dari reduksi sulfat tersebut menyebabkan bau seperti telur busuk yang dikeluarkan oleh banyak air yang tergenang dan air tanah. Adanya perbedaan jenis belerang dalam air menggambarkan adanya hubungan antara pH air, potensial, dan aktivitas bakteri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada klorida dan fluorida dalam air. Ion klorida pada tingkat sedang relatif mempunyai pengaruh kecil terhadap sifat-sifat kimia dan biologi perairan. Kation dari garam-garam klorida dalam air terdapat dalam keadaan mudah larut, dan ion klorida secara umum tidak membentuk senyawa kompleks yang kuat dengan ion-ion logam. Ion klorida tidak dapat dioksidasi dalam keadaan normal dan tidak bersifat toksik. Tetapi, kelebihan garam-garam klorida ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang disebabkan oleh tingginya salinitas. Air ini tidak layak untuk keperluan pengairan dan rumah tangga. Keberadaan ion klorida lebih penting dalam air daripada ion-ion klorida karena unsur klor ini salah satu unsur halogen yang keelektronegatifannya paling tinggi dibandingkan unsur-unsur halogen lainnya. Kebanyakan dalam air tawar, ion klorida umumnya terdapat dalam konsentrasi kurang dari 1 mg per liter. Klorida ditambahkan pada air untuk keperluan air minum rumah tangga, yaitu mencegah kerusakan gigi. Nah, yang keempat ada kalsium dan magnesium dalam air. Secara umum, dari kation-kation yang ditemukan dalam banyak ekosistem air tawar, kalsium mempunyai konsentrasi tinggi. Kalsium adalah unsur kimia yang memegang peranan penting dalam banyak proses geokimia. Mineral merupakan sumber primer ion kalsium dalam air. Ion kalsium dan magnesium ini menyebabkan kesadahan air ketika kita memasak air yang merasa terganggu oleh endapan putih kalsium karbonat, yaitu yang terbentuk di dasar tempat pendidih atau panci karena adanya kesadahan sementara. Nah, pada umumnya konsentrasi magnesium dalam air tawar lebih kecil dibandingkan dengan kalsium. Telah diteliti bahwa di laut magnesium dalam bentuk larutan lebih lama dari kalsium.
Hal ini disebabkan senyawa Mg2+ mengendap lebih lambat dibandingkan senyawa Ca2+. Yang kelima yaitu logam alkali dalam air. Natrium umumnya terdapat dalam konsentrasi yang lebih tinggi di dalam air tawar dibandingkan dengan kalium. Ion natrium sama dengan ion klorida bila berdisosiasi dengan salinitas yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas air yang cukup serius. Kalium dalam perairan alami relatif rendah konsentrasinya dari natrium karena unsur tidak mudah dilepaskan dari sumbernya dan unsur ini mudah sekali diadopsi oleh mineral-mineral. Nah, yang keenam yaitu aluminium dalam air. Aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga dalam kerak bumi. Kebanyakan aluminium yang di bawah air terdapat sebagai partikel-partikel mineral mikroskopik yang tersuspensi. Konsentrasi aluminium yang terlarut dalam kebanyakan air kemungkinan kurang dari 1,0 mg per liter. Aluminium bersifat amfoter dan pada perairan alami dengan pH di atas kurang lebih 10 membentuk ion aluminat yang larut AlOH4. Ion fluorida membentuk kompleks yang sangat kuat dengan aluminium dan dengan adanya fluorida dengan konsentrasi tinggi akan membentuk jenis kompleks fluorida seperti AlF2+ mungkin akan terbentuk dalam air. Ion aluminium membentuk endapan dengan silika dan dengan ion ortofosfat. Kemudian yang ketujuh ada besi dalam air. Besi adalah salah satu dari lebih unsur-unsur penting dalam air permukaan dan air tanah. Perairan yang mengandung besi sangat tidak diinginkan untuk keperluan rumah tangga karena dapat menyebabkan bekas karat pada pakaian, porselen, dan alat-alat lainnya serta menimbulkan rasa yang tidak enak pada air minum dengan konsentrasi di atas kurang lebih 0,31 mg per liter. Sifat kimia perairan dari besi adalah sifat redoks, pembentukan kompleks metabolisme oleh mikroorganisme dan pertukaran dari besi antara fase air dan fase padat yang mengandung besi, karbonat, hidroksida, dan sulfat. Besi 2 sebagai ion berhidrat yang dapat larut atau Fe2+ merupakan jenis besi yang terdapat dalam air tanah. Karena air tanah tidak berhubungan dengan oksigen dari atmosfer, konsumsi oksigen bahan organik dalam media mikroorganisme menghasilkan bentuk keadaan reduksi dalam air tanah. Dalam kondisi tidak ada oksigen, air tanah yang mengandung Fe2 jernih begitu mengalami oksidasi oleh oksigen yang berasal dari atmosfer, ion pero akan berubah menjadi ion peri dan air menjadi keruh pada pembentukan besi 3. Oksidasi terhidrat yang tidak larut menyebabkan air berubah menjadi abu-abu. Kerusakan perairan yang disebabkan oleh aliran limbah tambang asam ini diperlihatkan dengan penutupan permukaan air oleh suatu lapisan yang sangat tipis dari FeOH3 yang bersifat semi gelatin. Yang kedelapan, mangan dalam air. Toksitas mangan kurang dari relatif sudah tampak pada konsentrasi rendah. Tingkat kandungan Mn yang diizinkan dalam air untuk keperluan domestik dengan konsentrasi sangat rendah yaitu di bawah 0,05 mg per liter. Dalam kondisi aerob, mangan dalam perairan terdapat dalam bentuk MnO2 dan pada dasar perairan tereduksi menjadi Mn2+ atau dalam air yang kekurangan oksigen. Oleh karena itu, pemakaian air yang berasal dari dasar atau sumber air sering ditemukan mangan dalam konsentrasi tinggi. Air yang berasal dari sumber tambang asam dapat mengandung mangan terlarut dan pada konsentrasi 1 mg per liter dapat ditemukan pada perairan dengan aliran yang berasal dari tambang asam. Pada pH yang agak tinggi dan kondisi aerob terbentuk mangan yang tidak larut seperti MnO2, Mn3O4 atau MnCO3 meskipun oksidasi dari Mn2- itu berjalan relatif lambat. Yang kesembilan yaitu senyawa nitrogen dalam air. Senyawa-senyawa nitrogen terdapat dalam keadaan terlarut dan juga ditemukan sebagai bahan tersuspensi dalam air. Senyawa-senyawa ini memegang peranan sangat penting dalam perairan melalui reaksi-reaksi biologi perairan. Jenis-jenis nitrogen anorganik utama dalam bentuk nitrat dan amonium. Dalam kondisi tertentu terdapat dalam bentuk nitrit. Nitrogen perairan merupakan penyebab utama pertumbuhan yang sangat cepat dari ganggang yang menyebabkan eutrofikasi. Pada umumnya, nitrogen anorganik dalam perairan aerobik ada dalam keadaan bilangan oksidasi +5 yaitu NO3- dan dalam bilangan oksidasi +3 dalam keadaan anaerob sebagai NH4 yang stabil. Yang 10, senyawa fosfor dalam air. Senyawa fosfor merupakan suatu komponen yang sangat penting dan sering menimbulkan permasalahan lingkungan. Fosfor termasuk salah satu dari beberapa unsur esensial untuk pertumbuhan ganggang dalam air. Pertumbuhan ganggang yang berlebihan di samping adanya
hasil hancuran biomas dapat menyebabkan pencemaran kualitas air. Sumber fosfor adalah limbah industri, hanyutan dari pupuk, limbah domestik, hancuran bahan organik, dan mineral fosfat. Sekian materi tentang karakteristik parameter kimia air dan air limbah. Pembahasan lebih lanjut akan dibahas pada video selanjutnya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan dalam penyampaian materi dalam video ini. Terima kasih juga telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.